apa betul atas nama saudarinya? Iya. Saudarinya ini datang atas dorongan diri sendiri atau ada yang menuliskan? Dorongan dari diri sendiri. Dari mana mbaknya? Dari Palopo. Baik Mas Ini. Terima kasih sudah datang menemui saya hari ini. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang apa yang membawa Anda untuk datang ke konselor ini? Aku merasa sangat terbebani akhir-akhir ini. Pekerjaan benar-benar membuat stres dan sulit untuk tidur. Saya hanya merasa terjebak dan tidak tahu bagaimana keluar dari kebiasaan ini. Saya sangat menyesal mendengarnya. Sepertinya Anda benar-benar kesulitan ya. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi di tempat kerja yang menyebabkan Anda begitu stres? Kami sedang mengerjakan proyek besar di tempat kerja dan manajer saya memberi banyak tekanan pada saya untuk menyelesaikannya dengan cepat. Saya merasa terus-menerus diminta untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit dan itu sangat merugikan saya. Kedengaran ini sangat menantang ya Anda. Sudahkah Anda berbicara dengan manajer Anda tentang perasaan yang Anda alami? Saya sudah mencobanya, tetapi mereka hanya meminta saya untuk menguatkan dan menyelesaikannya. Sepertinya mereka tidak terlalu peduli dengan kesejahteraan saya. Saya mengerti. Sepertinya Mbak ini sedang membawa beban berat, baik di tempat kerja maupun di rumah. Bisakah Mbak ini ceritakan lebih banyak tentang apa yang menurut Mbaknya ini menyebabkan stres Mbaknya, dan apakah ada hal spesifik yang menurut Mbaknya ini dapat mendorong perasaan ini? Sebenarnya kehidupan pribadi saya juga cukup sulit. Saya dan mitra saya sedang mengalami beberapa masalah dan sulit menemukan waktu untuk diri saya sendiri. Itu adalah awal yang bagus ya Mbaknya. Mari kita jelajahi apa yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri dan hal-hal apa saja yang membuat Anda bahagia dan puas. Menurut saya, ini hanya perasaan kelelahan saja. Saya merasa seperti saya terus-menerus berusaha mengikuti segala sesuatunya, tetapi saya tidak benar-benar membuat kemajuan. Sepertinya saya terjebak dalam siklus stres dan kecemasan ini. Kedengarannya sangat menantang ya Mbaknya untuk diri Mbaknya sendiri. Sudahkah Mbaknya ini berbicara dengan manajer Mbaknya tentang perasaan yang jalan sekarang? Saya sudah mencobanya, tetapi mereka hanya minta saya untuk menguatkan dan menyelesaikannya. Sepertinya mereka tidak terlalu peduli dengan kesejahteraan saya. Saya bisa membayangkan betapa frustasinya Mbaknya ini akan hal itu. Tapi sepertinya Mbaknya ini merasa diremehkan dan tidak didukung ya. Apakah ada hal lain yang berkontribusi dengan stres yang Anda alami saat ini? Sebenarnya kehidupan pribadi saya juga cukup sulit. Saya dan mitra saya sedang mengalami beberapa masalah dan sulit untuk menemukan waktu untuk diri saya sendiri. Baik, saya mengerti Mbaknya. Sepertinya Anda sedang membawa beban berat ya, baik di tempat kerja maupun di rumah. Nah, bisakah Mbaknya ini menceritakan lebih banyak tentang apa yang menurut Mbaknya ini menyebabkan stresnya Mbaknya? Apakah ada hal spesifik yang menurut Mbaknya mendorong perasaan ini? Menurut saya, itu hanyalah perasaan kelelahan saja. Saya merasa seperti saya terus-menerus berusaha mengikuti segala sesuatunya, tetapi saya tidak benar-benar membuat kemajuan. Sepertinya saya terjebak dalam siklus stres dan kecemasan ini. Itu masuk akal Mbaknya.
Sepertinya Mbak Nia ini merasakan banyak tekanan untuk bekerja dan memenuhi ekspektasi. Nah, pernahkah ini Mbak Nia mengambil langkah mundur dan memikirkan tentang apa yang Mbak Nia inginkan untuk diri Mbak Nia sendiri di luar dari pekerjaan dan hubungan pribadi dari Mbak Nia? Sejujurnya tidak. Saya terlalu fokus untuk menjalani setiap hari, sehingga saya belum benar-benar memikirkan apa yang saya inginkan sendiri untuk kehidupan saya sendiri. Itu adalah hal yang bagus dari Mbak Nia. Mari kita jelajahi apa yang Mbak Nia inginkan untuk diri Mbak Nia sendiri. Nah, hal-hal apa yang membuat Mbak Nia ini bahagia dan puas? Saya suka healing dan berada di luar ruangan. Saya juga menikmati melukis dan menggambar. Itu luar biasa sekali ya Mbak Nia. Sepertinya Mbak Nia ini memiliki banyak saluran kreatif yang dapat memberi Mbak Nia kebahagiaan. Nah, sudahkah ini Mbak Nia mempertimbangkan dan mengisikan? Itu luar biasa sekali Mbak Nia. Sepertinya Anda memiliki banyak saluran kreatif yang dapat memberi Anda kebahagiaan. Nah, sudahkah Mbak Nia ini mempertimbangkan tentang untuk menyisihkan waktu untuk aktivitas tersebut? Ya, pernah, tetapi sulit menemukan waktunya. Saya merasa seperti saya terlalu sibuk. Saya menarik Mbak Nia. Mari kita buat rencana untuk prioritaskan kegiatan-kegiatan tersebut ya Mbak Nia. Nah, bisakah Anda berkomitmen menyisihkan 1 jam setiap minggu untuk melakukan sesuatu yang Anda sukai? Ya, saya bisa melakukan itu. Bagus, saya senang kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi di tempat kerja yang menyebabkan Anda begitu stres? Ya, seperti yang saya katakan, kami sedang menjalani proyek besar dan manajer saya memberi banyak tekanan pada saya. Saya merasa terus-menerus diminta untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit, dan itu sangat merugikan bagi saya. Kedengarannya sangat menyenangkan. Sudahkah Anda berbicara dengan manajer Anda tentang perasaan Anda? Ya, saya sudah mencobanya, tetapi mereka hanya minta saya untuk menguatkan dan menyelesaikannya. Sepertinya mereka tidak terlalu peduli dengan kesejahteraan saya. Saya bisa membayangkan betapa frustasinya hal itu. Sepertinya Anda merasa diremehkan dan tidak didukung. Apakah ada hal lain yang berkontribusi terhadap stres Anda? Sebenarnya kehidupan pribadi saya sendiri juga cukup sulit. Saya dan mitra saya sedang mengalami beberapa masalah dan sulit menemukan waktu untuk diri saya sendiri. Bagus, saya senang ketika bisa mengerjakannya bersama-sama. Bisa Anda ceritakan lebih banyak tentang apa yang menurut Anda menyebabkan stres Anda? Apakah ada hal spesifik yang menurut Anda mendorong perasaan ini? Menurut saya, itu hanyalah perasaan kewalahan saja. Saya merasa seperti saya terus-menerus berusaha mengikuti segala sesuatunya, tetapi saya tidak benar-benar membuat kemajuan. Sepertinya saya terjebak dalam siklus stres dan kecemasan. Itu masuk akal. Sepertinya Anda merasakan banyak tekanan untuk bekerja dan memenuhi ekspektasi. Pernahkah Anda mengambil langkah dan memikirkan tentang apa yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri di luar pekerjaan dan hubungan pribadi? Sejujurnya tidak. Saya terlalu fokus untuk menjalani setiap hari, sehingga saya belum benar-benar memikirkan apa yang saya inginkan untuk kehidupan saya sendiri. Itu adalah awal yang bagus. Mari jelajahi apa yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri. Hal apa saja yang membuat Anda bahagia dan puas? Sebenarnya saya suka healing dan berada di luar ruangan. Saya juga menikmati melukis dan menggambar. Itu luar biasa. Sepertinya Anda memiliki banyak saluran kreatif
yang dapat memberi Anda kebahagiaan. Sudahkah Anda mempertimbangkan untuk menyisihkan waktu untuk aktivitas tersebut? Ya, pernah, tapi sulit menemukan waktunya. Saya merasa seperti saya selalu sibuk. Saya mengerti, mari kita berencana bersama untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan tersebut. Bisakah Anda berkomitmen menjanjikan 1 jam setiap minggu untuk melakukan sesuatu yang Anda sukai? Ya, saya bisa melakukan itu. Bagus. Saya senang kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Sekarang, mari pikirkan apa yang dapat Anda lakukan untuk menjaga diri dan mengelola stres Anda. Apakah ada perubahan yang dapat Anda lakukan di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadi Anda yang mungkin bisa membantu? Ya, saya rasa saya bisa mulai dengan menetapkan batasan di tempat kerja. Saya dapat memberitahu manajer saya bahwa saya memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas, dan saya juga dapat mulai mengatakan tidak pada hal-hal. Bagus. Saya senang kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Sekarang, mari pikirkan apa yang Anda lakukan untuk menjaga diri dan mengelola stres Anda. Apakah ada perubahan yang dapat Anda lakukan di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadi Anda yang mungkin bisa membantu? Ya, saya rasa saya bisa mulai dengan menetapkan batasan di tempat kerja. Saya dapat memberitahu manajer saya bahwa saya memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas, dan saya juga dapat mulai mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting. Apakah ada perubahan lain yang dapat Anda lakukan untuk memprioritaskan kebutuhan Anda? Ya, saya bisa mulai menjaga diri saya dengan lebih baik. Saya bisa mulai berolahraga lebih teratur dan makan lebih sehat. Itu rencana yang bagus. Ingat, menjaga diri sendiri sangat penting untuk kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Jangan lupa untuk memprioritaskan kebutuhan Anda sendiri dan menyediakan waktu untuk hal-hal yang membuat Anda bahagia. Bagus, saya senang kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Ingat, menjaga diri sendiri sangat penting untuk kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Jangan lupa untuk memprioritaskan kebutuhan Anda sendiri dan menyediakan waktu untuk hal-hal yang membuat Anda bahagia. Terima kasih, saya akan melakukannya. Saya merasa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi dan apa yang perlu saya lakukan untuk menjaga diri sendiri. Sama-sama, ingat, Anda tidak sendirian dalam hal ini. Saya di sini untuk mendukung Anda dan saya percaya pada kemampuan Anda untuk membuat perubahan positif dalam hidup Anda. Ya, mungkin sampai di sini konten kita. Mungkin kita bisa bertemu di waktu yang sudah kita tentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.